Yang anak-anak lahir di masa digital itu dia susah membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan. Karena saya pernah beberapa ketemu anak saya sendiri, dia ngomong gini, bah katanya, kata YouTube, juga kayak gitu, gimana itu ceritanya? Bukan kata, kalau kita masih mending kata Ustadz, ini kata YouTube, kata Mbah Google, siapa lagi? Kata Mbah AI, itu berbahayanya. Jadi susah dia membedakan mana yang salah, mana yang benar, itu sudah susah sekali. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan fitnah Dajjal, fitnah digital yang akan masuk ke setiap rumah. Ini saya bikin berdasarkan 3 hadis ya. Jadi kita akan melihat dari konteks 3 hadis. Ada 3 hadis utama yang jadi pokok pembahasan. Yang pertama, hadis banyak penghuni neraka adalah perempuan. Nabi menyebut 2 sebab utama saat itu. Yang pertama, kenapa Nabi mengatakan penghuni neraka adalah perempuan? Karena pertama, sering mengeluh atau menyakiti suami dengan ucapan, karena mungkin kurang macam-macam, kurang garam misalnya, kurang gula, kurang duit, kurang banyak, kurang kuat, dan seterusnya. Ini bahaya nih ya. Makanya saya bikin materi ini sampai mencret saya. Yang kedua, kufrus syirak atau mengingkari kebaikan. Kan dulu saya pernah bilang, dan ini berdasarkan psikologi ya. Kalau kita salah, ini masalah suami istri ya, yang bujang saya harap maklum saja. Masih bebas. Ya. Karena kalau kita salah, kadang kebaikan itu akan hilang. Yang terlihat hanya keburukan dari zaman purba. Istilahnya itu, mohon maaf ibu-ibu, ini bukan saya ya, karena saya hanya mengutip hadis. Dan itu berdasarkan keterangan ulama, berdasarkan dari hadis ya. Mau senang, mau tidak, ya apa boleh bulat. Saya menyampaikan pun ngeri-ngeri sedap ini. Tidak ada negeri kecuali akan diinjak oleh Dajjal atau sampai Dajjal ke sana, kecuali Mekah dan Madinah. Hadis Bukhari Muslim. Kita akan lihat keterangan ulamanya dulu, karena akan kita lihat pembahasannya sampai digitalnya seperti apa. Pada ulama klasik dulu, penjelasan ulama banyak perempuan bukan klaim universal. Jadi jangan terlalu khawatir dengan itu ya. Ulama besar menjelaskan dengan sangat hati-hati. Yang pertama, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maksudnya bukan semua perempuan, mayoritas perempuan sepanjang zaman. Jadi bukan semua, tapi perempuan pada masa itu memiliki kebiasaan yang banyak menjerumuskan mereka. Bila laki-laki melakukan hal yang sama, mereka pun terkena ancaman yang sama. Artinya berdasarkan hadis itu, tidak mengeneralisir bahwa perempuan seperti itu, tapi berdasarkan perilaku. Kemudian Imam Nawawi, kalimat itu bersifat ikhtisas bil waqt, terkait konteks waktu, dan ghalabah, kecenderungan sosial, bukan takbir sifat khalqiyah, bukan karakter bawaan. Karena kondisi digital hari ini, itu laki-laki pun ada yang seperti itu. Buktinya LGBT.
Yang ketiga, Ibnu Taimiyah. Pengikut Dajjal banyak perempuan bukan karena perempuan lebih buruk, tetapi, nah ini tetapinya nih, Dajjal memainkan fitnah emosional. Ditambah kondisi digital hari ini dengan algoritmanya. Nanti kita lihat algoritmanya seperti apa. Yang kedua, perempuan lebih terpengaruh oleh perubahan sosial ekstrim pada masa itu. Kira-kira hari ini ekstrim nggak? Lebih ekstrim. Emosionalnya lebih tinggi hari ini dari jam ini kan Ibnu Taimiyah itu udah lama, tapi hari ini lebih mengerikan sebenarnya. Ini beliau menyampaikan waktu beliau hidup dengan kondisi sebelumnya, tetapi kondisi hari ini sebenarnya lebih mengerikan karena algoritma sudah memainkan itu semua. Laki-laki saat itu secara budaya lebih terlibat dalam ranah pendidikan agama dan wawasan politik. Tapi hari ini sama saja laki-laki dan perempuan. Karena semuanya jadi samar. Yang keempat, tabiat fitnah visual. Seperti apa yang terlihat. Jadi fitnah visual, ekonomi dan rasa aman. Itu yang hari ini serba instan. Manusia ingin serba instan. Jadi iklan itu kadang bukan menampilkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi itu seperti doktrin dia. Yang sering menghadapi tekanan psikologis tinggi biasanya paling mudah tergoda baik laki-laki atau perempuan. Dan secara psikologis perempuan karena lebih banyak pakai perasaan itu lebih cepat sebenarnya. Jadi cara membaca hadisnya dengan adil, garis besarnya begini. Hadis berbicara tentang bid'ah tentu, bukan tentang keseluruhan perempuan. Arah kritik adalah pola perilaku, bukan hanya jenis kelamin. Karena hari ini itu jadi bias. Nabi juga menyebut mayoritas ahli surga dari orang-orang yang lemah, termasuk banyak perempuan. Ini kebalikannya ya. Jadi ulama tadi, para ulama dulu menyimpulkannya seperti itu. Ini kebalikan. Nabi berulang kali menyebut keutamaan perempuan juga, seperti berbakti kepada ibu itu 3 kali dibanding dengan ayah. Dan para perempuan ahli ibadah yang mulia juga banyak, seperti Ummu Sulaim, Asma, Aisyah, Khadijah, Fatimah, yang sebelumnya siapa? Maryam, dan seterusnya. Asia. Jadi gambaran besarnya sangat seimbang. Kesimpulan fairnya, banyak perempuan dalam hadis bukan ponis, bukan generasi moral, bukan sifat bawaan perempuan. Nih, bagian akhirnya, tapi deskripsi situasional tentang perilaku sosial yang saat itu lebih sering muncul pada kelompok perempuan. Kalau saat ini gimana? Lebih parah. Ini kan ulama menyampaikan waktu itu, tapi kalau kita korelasikan dengan kondisi hari ini sebenarnya lebih parah karena dimainkan oleh algoritma. Kalau struktur sosial berubah, statistiknya pun berubah. Dan kenyataannya sepanjang sejarah Islam ada banyak perempuan salehah dibanding perempuan yang buruk. Ini waktu itu. Hari ini, tadi kita sudah katakan bahwa kondisi hari ini itu lebih mengerikan sebenarnya. Kemudian yang kedua, penjelasan ulama terkait memasuki semua negeri. Ibnu Hajar al-Asqalani, Dajjal akan menjangkau seluruh wilayah bumi baik dengan hadirnya langsung atau pengaruh kekuasaan. Kita namakan hari ini sistemnya ya. Pengaruh kekuasaan itu sistemnya. Sistemnya apa hari ini? Ya, sistem digital. Saya dulu ketika karena saya dulu suka melihat film ya, tapi saya melihat film bukan menikmati seperti orang banyak. Saya lihat alurnya. Ada banyak film kan yang menyatakan Mas Arif yang waktu di tangan itu, kalau habis waktunya dia mati. Kemudian hari ini, teknologi hari ini ada chip yang ditanam di sini kan? Itu di Amerika sudah diberlakukan. Jadi semuanya sekarang bisa diakses
Jadi kalau masuk ke misalnya ke ATM, dia nggak perlu pakai kartu ATM, cuma tangan aja. Dan itu mengarah ke arah yang saya bilang tadi. Jadi mereka bikin film itu bukan sebagai hanya hiburan, tapi mereka itu Memprediksi. doktrin. Jadi mereka sudah menanamkan chip dan sudah uji coba banyak. Saya lihat di YouTube udah banyak itu. Taruh komputer. Jadi mereka tanam chip, jadi semuanya di situ. ATM ada di situ, database-nya di situ. Jadi produk kita terbaca. Dan itu sekaligus jadi apa? GPS. Kabur kemana? Kira-kira mau lari kemana? Kalau misalnya tiba-tiba uang habis gimana ceritanya? Tarik gitu ya. Hari ini semua serba mengarah, satu sisi memudahkan, tapi satu sisi melenakan, dan itulah bahaya. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi, makna masuk ke seluruh negeri adalah bahwa fitnahnya akan mencapai setiap tempat. Dan kita bisa lihat itu hari ini. Bahkan ketika menyebut Mekah, Madinah pun masuk ke semua itu. Ibnu Katsir, ia akan menaklukkan hati manusia dengan fitnah penglihatan dan keyakinan palsu. Fitnah penglihatan hari itu kan namanya visual. Hari ini apa namanya Mas Arif? Deepfake ya. Apa namanya sih yang istilah filter? Kalau yang sederhananya muka kita bisa difilter, yang tua jadi muda, yang jelek jadi bagus. Jadi pas ketemu jadi amat sih. Nggak sesuai. Yang jadi masalah seperti di Thailand, yang hidungnya pesek jadi mancung, ya mukanya nggak jelas jadi jelas. Yang lucu itu pas anaknya lahir kok jelek. Kenapa? Karena operasi plastik dua-duanya, suaminya operasi plastik, istrinya lah operasi plastik. Aslinya semua dua-duanya pesek sama hitam. Jadi plastik. Pas lahir anaknya hitam, hidungnya pesek, anaknya hitam, karena dua-duanya sama, genetiknya sama. Nah, itu lucu jadinya. Makanya itulah kepalsuan yang tercipta hari ini. Kalau melihat kita melihat di dunia digital hari ini, apalagi kalau berkiblat misalnya K-pop dan seterusnya, itu kan terlihat cantik, ganteng dan seterusnya. Tapi ada pernyataan dari seorang artis, saya lupa namanya siapa ya. Katanya kalau orang Thailand itu memang hampir semua orang melakukan operasi plastik. Mereka tertipu dengan ini, penglihatan dan keyakinan palsu. Ya wajar sih ke Islam. Tapi Islam ikut-ikutan, itu masalahnya. Kemudian makna simbolik rumah. Dalam konteks Al-Quran dan Sunnah, rumah bukan sekedar bangunan fisik. Ia adalah simbol kehidupan privat manusia, tempat nilai, moral, dan iman dijaga. Nah, ketika udah masuk semuanya berarti nggak ada penghalang lagi. Saya waktu kecil, orang tua saya bilang gini, dan itu dari orang tua zaman dulu bilangnya gini, nanti cu katanya, atau nanti ada masanya bioskop itu masuk ke kamar. Apa bioskop masuk kamar? Nih, ini bioskop masuk kamar itu ini. Kan ada pernah dulu ya waktu awal-awal WA baru rame, ada seorang ibu konsultasi sama ustadznya, Ustadz kenapa ya suami saya bercahaya mukanya di dalam selimut. Kata ustadznya, ketahuilah suamimu sedang WA. Waktu itu umpamanya istrinya nggak tahu WA itu apa. Nah, jadi seakan dikira jadi wali suaminya, bercahaya dalam selimut. Ternyata WA. Jadi ketika hadis menyebut Dajjal masuk ke semua negeri, ulama kontemporer menjelaskan jika dahulu Dajjal tidak dapat melewati benteng dan pintu, kini pintu itu dibuka oleh tangan manusia sendiri melalui layar dan jaringan. Itu Syekh Ibnu Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, ulama kontemporer.
Jadi jika dahulu Dajjal tidak dapat melewati benteng dan pintu, kini pintu itu dibuka oleh tangan manusia sendiri. Melalui layar dan jaringan. Apa yang bisa menghalangi sekarang? Nggak ada, kecuali iman. Apalagi kalau kita tidak merasakan bahwa Allah itu ada, lebih bahaya lagi. Semuanya bisa di-scroll. Dan algoritma akan terbaca semuanya di situ. Maka makna memasuki rumah bisa dimengerti sebagai menyebarnya ideologi, pengaruh, dan ilusi Dajjal ke setiap individu, keluarga, dan sistem sosial. Dan itu terjadi di zaman kita ini. Ini baru sistemnya. Bagaimana nanti kalau sosoknya yang muncul? Lebih mengerikan. Jadi sistemnya hari ini sudah siap semua. Yang belum, yang kalau kita di tanah ujlah saja masih bisa terkena, apalagi yang di luar sana. Karena fitnahnya terlalu kuat. Kita merasa aman padahal kita tidak aman. Karena udah masuk ke sistem sosial itu. Algoritma selalu terbaca. Kemudian makna memasuki semua negeri tidak hanya secara fisik, melainkan melalui pengaruh dan fitnahnya yang meliputi seluruh manusia. Ini maknanya. Jadi bukan secara fisik dia datang, tetapi sistemlah yang masuk. Dan itu lebih masuk akal. Kalau dulu era klasik ya, ini sebagai perbandingan saja. Era klasik pemahamannya Dajjal muncul secara dengan keajaiban fisik. Meskipun nanti itu benar juga berdasarkan mimpi beberapa itu kan. Mimpi bahwa dia nanti berpenampilan bagus. Seperti mimpinya Umar Qasim sendiri atau mimpi beberapa orang yang menunjukkan seperti itu. Kalau di era digital modern, fitnah hadir melalui teknologi dan media. Jadi kalau era klasik memahaminya menyesatkan dengan penglihatan dan ilusi. Sekarang apa? Menyesatkan dengan citra, konten, dan simulasi realitas. Kita bisa lihat konten hari ini mengerikan. Apalagi yang di mana? Oh, saya lihat mengerikan semua itu. Kan yang banyak yang viral gitu ya. Ada yang nyiram orang tua dengan lumpur. Untuk tenar itu sangat mengerikan ternyata. Jadi YouTuber itu seperti ya kasar-kasarnya seperti jadi artis, jadi YouTuber itu. Kita mengikuti keinginan para viewers. Kata pengikutnya, coba dong terjun ke sungai, kepala duluan. Tiba-tiba mati. Ada batu. Kan ada kasusnya yang di Sulawesi itu. Ketika air deras, sungai meluap, keruh, dia terjun, padahal nggak bisa berenang. Wassalam. Jadi demi viral, rela melakukan apapun. Ya itulah, karena ilusi dia. Dan itu terjadi hari ini. Makanya kalau yang zaman saya waktu remaja itu kan masih mending. Celaka nih. Aduh, kecelakaan kita, masih mending kayak gitu. Yang tadi langsung dia lakukan. Yang konten pura-pura bunuh diri, mati beneran ternyata. Ada kan gitu. Belum lagi yang mau bikin konten kena setrum di atas genteng. Banyak kan kasus-kasus seperti itu. Kemudian yang keempat, era klasik masih mengaku Tuhan. Padahal hari ini kalau kita melihat keterangan yang disampaikan Kang Diki, bahwa mengaku Tuhan bukan berarti mengaku secara langsung, tetapi menuhankan diri. Tuh, menjadikan manusia tunduk pada sistem, algoritma, dan hawa nafsu digital. Lebih mengerikan. Yang kita tidak paham itu terseret tanpa sadar.
media sosial, kecerdasan buatan, propaganda digital adalah bentuk realisasi model di mana fitnah dajjal memasuki semua rumah tanpa mengetuk pintu. Jadi seperti jai langkung ya. Apa? Datang tak diundang. Kita bukan tak diundang, itu diundang itu. Coba nggak beli paket. Kini rumah-rumah dibanjiri cahaya layar, bukan cahaya hidayah. Empat bentuk fitnah digital di dunia, empat bentuk fitnah dajjal di dunia digital. Yang pertama, fitnah agama atau tasykikul aqidah, penyebaran relativitas, etisme, dan konten yang melemahkan iman melalui media dan hiburan. Itu sangat banyak sekali. Belum yang menyampaikannya terlihat seperti ulama itulah jadi masalah. Kalau yang kalimat waibidah itu masuk di sini juga. Mereka yang bukan ahlinya menyampaikan. Kemudian yang kedua, fitnah materialisme. Citra kebahagiaan dan kesuksesan semu di media sosial membuat manusia menyembah gaya hidup. Jadi bukan menyembah Allah lagi, gaya hidup. Bahasa Arabnya lifestyle, bahasa Arabnya milah. Itu yang menggeser, yang ketika hadis Nabi mengatakan kalian mengikuti musuh-musuh kalian sejengkal demi sejengkal, itu maksudnya gaya hidup atau lifestyle. Secara fisik masih menyembah Allah, tapi sudah gaya hidupnya udah keluar. Itu yang terjadi hari ini. Ketika ditanya jawabannya Islam, tapi ketika ditanya idolanya, mulai bergeser secara nggak sadar. Yang ketiga, fitnah ilusi atau simulasi. Nih, teknologi virtual. Yang kalau VR itu udah ketinggalan zaman ya. AI, visualisasi hyperrealistik, bahasanya ya. Menjadikan kebohongan tampak nyata. Jadi kalau hari ini orang mau bikin misalnya muka saya diedit itu gampang terlihat nyata di dunia maya. Kan kita udah lihat itu. Kalimatnya itu visualisasi hyperrealistik. Sangat nyata. Hyperrealistik kan terlalu nyata. Jadi seperti Dajjal menampakkan surga padahal isinya neraka. Jadi terlihat indah, terlihat nyata padahal tidak nyata. Yang keempat, fitnah ketaatan pada sistem. Manusia bergantung penuh pada sistem digital, mengorbankan akhlak dan otonomi spiritual demi algoritma dan popularitas. Yang tadi saya sampaikan, rela melakukan apa saja demi viral. Analogi hadis Dajjal dan era digital. Nabi SAW bersabda, ma'ahu jannatun wa nar, panaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Bersamanya ada surga dan neraka, nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis Muslim. Dalam konteks digital, banyak hal yang tampak indah dan menyenangkan. Hiburan, kebebasan, sensasi, viralitas. Sejatinya menjerumuskan hati kepada kegelapan. Kan tadi buktinya apa? Nah, itu kan hanya hiburannya hanya sesaat, bikin kesenangan. Sama dengan kebebasannya, sensasinya pun sama. Nanti yang menyebabkan itu sebenarnya jadi nikmat karena dia terjangkiti kena virus ya. Itu dopamin isinya. Kecanduan dia. Makanya dulu kan kami pernah menyampaikan kecanduan digital itu lebih berbahaya. Inilah buktinya hari ini. Jadi itulah bentuk surga digital hari ini, nikmat yang menipu. Kemudian penafsiran kontemporer ulama dan cendekiawan modern ya.
Yang pertama Dr. Muhammad Al-Mahdi dari Mesir. Kata beliau, Dajjal tidak harus hadir dalam wujud manusia saja. Sistem yang memanipulasi kebenaran dengan teknologi global juga adalah bentuk Dajjaliyah. Ada sistemnya. Sebuah ideologi yang mengaburkan kebenaran dan menciptakan realitas buatan. Dan hari ini sudah banyak itu. Makanya hadis Nabi yang menyatakan pasar-pasar berdekatan itu realitasnya hari ini. Semua bisa dibeli dari kamar dan datang sendiri. Cuma itu. Bisa ngutang lagi ya. Contoh yang mengerikan sebenarnya. Kemudian Syekh Salman Audah dari Arab Saudi. Fitnah Dajjal adalah fitnah persepsi yang menukar hakikat menjadi citra. Di masa kini fitnah ini hidup dalam industri media dan propaganda. Jadi iklan itu sehari ini adalah jadi propaganda sebenarnya. Sama dengan industri media, jadi propaganda dia. Film itu hari ini jadi propaganda. Dan itu dimanfaatkan oleh elit global. Siapa mereka? Allah alam. Kemudian yang ketiga, aliyah tantawi. Fitnah terbesar bukan saat Dajjal berbicara, tapi saat manusia tidak lagi mampu membedakan mana kebenaran. Dan itu terjadi juga hari ini. Apalagi nih, seukuran yang kayak gini nih. Lahir di masa digital. Yang anak-anak lahir di masa digital itu dia susah membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan. Karena saya pernah beberapa ketemu anak saya sendiri. Dia ngomongnya gini, bah katanya, kata YouTube. Sudah kayak gitu gimana itu ceritanya? Bukan kata, kalau kita masih mending kata Ustadz. Ini kata YouTube. Kata Mbah Google. Siapa lagi? Kata Mbah AI. Itu berbahayanya. Jadi susah dia membedakan mana yang salah, mana yang benar, itu sudah susah sekali. Yang lahir sebelumnya pun, yang lahir era tahun 80-an itu pun masih banyak yang susah membedakan karena udah masuk bagian sistem awal. Coba kita lihat kondisi sosial dan teknologi digital hari ini. Desain sosial dan teknologi digital memang menarikkan titik-titik kerentanan psikologis tertentu. Ada 3 faktor besar. Yang pertama, platform digital sangat berorientasi pada emosi. Algoritma mendeteksi siapa yang lebih aktif dalam respon emosional. Dan ternyata algoritma itu bisa disetting ya Pak Arif. Jadi algoritma hari ini itu bisa disetting. Siapa yang lebih aktif dalam respon emosional, lebih sering berinteraksi, lebih suka konten hiburan, lifestyle, dan kehidupan personal. Melihat idola-idolanya. Secara statistik global, perempuan lebih aktif di ranah ini. Berdasarkan statistik ya, ini statistik global. Sehingga lebih terekspos FOMO. Apa FOMO itu Mas Arif? Takut tertinggal dengan tren ya. Sedih dia kalau nggak ikut-ikutan. Ketinggalan zaman, sedih dia. Dan itu memang mayoritas perempuan, tapi laki-laki saya lihat banyak juga. Yang kedua, lebih mudah terjebak dalam membanding-bandingkan hidup. Waduh, enak ya kalau kaya, enak ya kalau enak ya kalau jadi artis. Anak saya dulu pernah, mereka semuanya pengen jadi YouTuber. Lebih cepat ter-trigger oleh konten emosional dan sensitif. Jadi membanding-bandingkan itu yang membahayakan, karena itu akan menghilangkan rasa syukur. Jadi kalau dalam surah Al-A'raf yang menceritakan tentang permusuhan abadi antara manusia dengan iblis, di situ kan ada cuma 2 yang bisa terhindar. Yang pertama mukhlasin, orang yang ikhlas atau orang yang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Yang kedua, setan secara jelas menyatakan bahwa yang kecuali tadi kan ilai belakang mukhlasin, yang kedua dia ingin menghilangkan rasa syukur. Ketika membanding-bandingkan hidup, itu akan menghilangkan rasa
syukur, Nabi kita menyuruh, meminta supaya kita jangan melihat ke atas. Bukan gitu. Melihat orang yang lebih mapan, melihat orang yang lebih kaya, itu yang berbahaya. Itu akan membanding-bandingkan, dan itu menghilangkan rasa syukur. Kapan syukurnya? Kemarin, jadi paradoks dengan hadis kemarin ya. Siapa kemarin yang menyampaikan hadis tentang miskin itu? Tapi kita ceritanya di dunia luar. Karena nanti hadis itu akan paradoks lagi dengan kadal faqru ayakuna kufran. Jadi sebenarnya Islam itu menyuruh kita berada di tengah cara berpikirnya. Jadi di sini bukan karena perempuan lemah, tetapi karena algoritma tahu apa yang membuat mereka paling aktif. Lalu informasi emosional itu dipompa terus. Nah, ini algoritmanya tahu, robotnya udah tahu, udah di setting seperti itu. Ini bikin mereka rentan pada stres kalau nggak bisa ngikutin tren, stres nggak kalau nih impulsi belanja. Dan ini tidak hanya perempuan, pokoknya dikit-dikit pengen keinginan instan untuk cepat solusi cepat. Nah, itulah hari ini. Jadi serba instan. Kalau dulu saya bilangnya ketika ada pelatihan itu, sesuatu yang instan akan menghasilkan instan. Jadi kalau serba instan maka cepat matinya instan. Konteks fitnah dajjal, instan, emosional, visual. 3 hal. Instan, emosional, visual. Jadi sangat paralel dengan kondisi hari ini. Budaya instan bikin standar sosial makin menekan perempuan. Perempuan zaman sekarang hidup dalam tekanan visual yang gila-gilaan. Pertama, tubuh harus bagus. Mau tidak cantik. Hidup harus estetik. Aduh, estetik itu apa sih? Saya agak susah menyebutnya. Tapi paham semua Pak. Paham. Hubungan harus romantis kayak drama. Nah, ini bikin masalah baru lagi. Aduh, makin tidak bersyukur jadinya ya. Saya garuk-garuk dahi aja biar nggak gatal. Itu bikin mereka lebih mudah terseret pula kebahagiaan instan, harapan instan, keputusan emosional. Dan ini memang bisa jadi gerbang fitnah yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, ekonomi digital menciptakan ketidakpastian tinggi. Jadi setelah keinginannya banyak, yang ingin instan-instan, muncullah dompet digital lagi yang bisa ngambil duluan, bayar belakangan. Banyak perempuan bekerja di sektor yang sifatnya kontraktual, fleksibel atau informal. Ketika ekonomi digital makin cepat berubah, tekanan emosional dan kebutuhan adaptasi makin besar. Dan hari ini ada penelitian bahwa generasi di bawah generasi milenial apa sih namanya? Bukan, boomer itu belumnya, yang kesininya. Generasi Z. Z ya. Nah itu kan ada penelitian mereka susah punya rumah. Dan kalimat selanjutnya menunda nikah. Itu penelitian Mas Alif, bukan saya yang bikin. Tapi itu lihat, tadi kan perempuan ya dibilangnya. Tapi hati-hati juga, laki-laki justru punya kerentanan baru yang tidak muncul di zaman Nabi. Ini penting karena kita nggak boleh jatuh pada kesimpulan tunggal. Ini laki-laki lebih rentan pada pertama adiksi games. Bukan berarti perempuan enggak ya, sama aja main gamenya, bikin ketagihan. Jadi games itu kalau kan dalam mimpinya Mawar Kasim mengatakan bahwa games itu bagian dari kesirikan karena dia ada Tuhan-Tuhan tertentu di dalam sana.
Karena seakan-akan sebenarnya kita jadi Tuhannya di situ, kita yang mengendalikan. Lupa waktu, kita jadi Tuhannya di situ, kita mengendalikan ceritanya. Yang kedua, adiksi pornografi, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Kecanduan, dan kecanduannya itu susah menghilangkan. Kalau tidak ada iman, maka ini ketika kondisi sendiri di kamar itu orang sangat rentan. Apalagi yang ketika anak remaja gejolaknya lagi tinggi-tingginya, wah itu susah ini. Bukan hanya remaja, sama semua. Karena setan tidak pandang bulu. Yang ketiga, isolasi sosial. Jadi pengen menyendiri. Kalau sudah seperti, dan kan ketika di dunia digital itu orang tidak takut komentar yang aneh-aneh karena merasa nggak ada yang lihat kan, namanya bisa anonim kan, ya, makin mengerikan kalimat-kalimatnya. Ideologi ekstrem bisa muncul di situ karena dia sendirian, nggak ada temennya. Apa bacanya tuh? Loneliness. Online. Susah bacanya saya paham maksudnya tapi susah bacanya saya. Lebih mengerikan daripada alarms. Dia merasa apa ya, sedih, menyendiri dan seterusnya. Yang terakhir, tekanan ekonomi. Jadi sudah menyendiri, ekonominya nggak jelas, makin stres. Kata Permadi. Kalau buat gigi. Ya, kalau digital. Dan efek psikologis ini jauh lebih buruk dan lebih destruktif daripada kerentanan emosional perempuan itu sendiri. Nah, makin berbahaya ternyata ya. Artinya kedua gender punya kerentanan di era digital, hanya bentuknya saja yang berbeda. Tuh, semua ini ujung-ujungnya adalah tergerus bahkan hilang sama sekali rasa syukur di era digital ini. Dan itu target iblis sama Dajjal sudah mendekati 100% berhasil. Makanya kalau melalui konteks ini, maka uzlahlah sebenarnya jawabannya. Meskipun kita tidak bisa 100% menghindarinya, tetapi kita mengurangi lebih banyak. Jadi yang kalimat hadis ikat anak istri kalian itu lebih tepat dengan kondisi hari ini. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini karena waktunya bagi saya udah habis. Sebelum ditutup, saya ingatkan kembali 10 Desember kita akan mengadakan seminar blueprint dan roadmap untuk kebangkitan Indonesia dan dunia, bertempat di Asrama Haji Jakarta Timur.